Halo guys, selamat datang di trainandtest.com. Hari ini kita akan coba membahas topik IT Vendor Management atau manajemen pemasok IT. Tujuan dari proses manajemen vendor ini adalah bagaimana kita dapat mengelola apakah itu vendor, pemasok, supplier, outsourcing, atau third party atau pihak ketiga yang berada di luar organisasi perusahaan kita, dan jasa atau barang atau layanan yang mereka berikan untuk memberikan manfaat atau service TI yang berkualitas, memastikan manfaat nilai value for money itu dapat diperoleh bagi perusahaan atau organisasi bisnis. Kemudian sasaran dari proses manajemen supplier atau vendor ini adalah yang pasti organisasi ingin mendapatkan manfaat terukur berupa nilai uang dari investasi yang mereka bayarkan kepada pihak ketiga atau pemasok tersebut, memastikan bahwa pemasok atau supplier atau vendor ini melakukan kewajiban mereka sesuai target yang terdapat dalam kontrak dan perjanjian, sambil memenuhi semua kriteria, syarat, dan ketentuan yang berlaku di dalam kontrak tersebut. Kalau kita lihat di sini ada 6 tujuannya ingin dicapai, sekaligus ini bisa menjadi proses life cycle atau proses aktivitas dari supplier manajemen. Cakupan daripada proses manajemen pemasok ini, yang pertama adalah bagaimana implementasi dan penegakan kebijakan terhadap para vendor atau pemasok ini. Kemudian perusahaan juga harus mendesain dan membuat serta memaintain apa yang disebut dengan database pemasok dan kontrak atau SCD, Supplier Contract Database. Kemudian ada kategorisasi terhadap pemasok dan kontrak, seperti apakah mereka ini termasuk ke dalam pemasok yang strategik, taktikal, operasional, atau hanya sebagai komoditas atau konsumtif. Kemudian evaluasi dan seleksi terhadap para pemasok dan kontrak-kontrak yang ada, pengembangan, negosiasi, dan perjanjian kontrak, serta review atau ulasan pembaruan dan ataupun kalau terjadi pertimbangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap supplier. Kemudian skop berikutnya adalah kita harus memanage performance atau kinerja pemasok dengan KPI yang sudah ditetapkan yang tercantum dalam kontrak. Kemudian perjanjian dan implementasi rencana peningkatan layanan, jadi harus ada continuous improvement dari service dan layanan diberikan oleh pemasok dan pemeliharaan kontrak standar, syarat, dan ketentuan, serta manajemen penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam kontrak. Yang terakhir adalah kita juga di dalam IT vendor management ini sangat penting untuk memasukkan manajemen subkontrak. Jadi terkadang kita sudah meng-hire dengan seorang supplier, tapi kemudian supplier ini punya hubungan dengan pihak lainnya, subkontrak namanya. Maka kita juga harus memiliki hak untuk memanage subkontrak tersebut. Dan yang penting adalah bagaimana ini memberikan value atau manfaat bagi bisnis. Yang pasti adalah manfaat nilai uang atau value for money, sesuatu yang bisa terukur yang kita dapatkan dari para supplier dan kontrak yang ada. Kemudian sasaran kontrak dan perjanjian pemasok selaras dengan kebutuhan bisnis dan target yang disepakati dalam service level agreement. Jadi kalau sudah ada kontrak dengan pemasok, pastikan kita juga memiliki atau supplier menyediakan yang namanya service level agreement.
dalam tingkat operasional pelayanan nantinya, memastikan pelayanan ke bisnis, layanan TI yang berkualitas, menyeluruh lancar sesuai dengan harapan bisnis. Proses aktivitas yang bisa kita lakukan dari awal, dari identifikasi kebutuhan bisnis ya, dan persiapan bisnis case. Bisnis case ini adalah justifikasi kita terhadap kebutuhan untuk meng-hire supplier itu atau vendor itu atau tidak. Kemudian evaluasi dan procurement supplier dengan kontrak baru. Ya, ini adalah proses tender, di mana kita melakukan suatu proses tender untuk mencari, mengevaluasi dan menetapkan vendor atau supplier baru. Kemudian kalau sudah terpilih, kita masuk ke kategorisasi supplier dan kontrak. Kita mengelompokkan mereka ke dalam kategorisasi apa? Apakah strategik, taktikal, operasional, atau sampai ke komoditas. Kemudian penetapan supplier dan kontrak baru, dan mengatur kinerja supplier dan kontrak. Di sini kita memanage mereka selama proses mereka bekerja, mensuplai jasa dan barang yang kita perlukan, sambil melihat KPI ya, metrik yang kita gunakan untuk menilai kinerja mereka. Dan terakhir adalah akhir perjanjian. Jadi apakah hubungan kerja itu akan terus atau berakhir, atau ada didelegasikan ke pihak lain. Ini adalah 6 life cycle proses activities dari IT vendor management. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan untuk topik IT vendor management ini. Kami menggunakan atau bagian dari IT service management. Jadi vendor management ini adalah bagian dari scope yang lebih besar terkait dengan bagaimana manajemen pelayanan di bidang IT. Kemudian referensi lain juga adalah tentang procurement management dari topik yang lebih besar, yaitu project management. Topik lain adalah tentang business analysis dan system analysis and design, terkait apakah suatu organisasi memutuskan untuk mengoutsource suatu jasa atau barang ke pihak ketiga, atau mereka desain develop sendiri di dalam internal organisasi mereka. Oke teman-teman, ini saja review singkat tentang IT vendor management. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam topik-topik berikutnya.